Seorang wanita di Garut, Jawa Barat tega merobohkan rumah milik Bapak Undang di Kampung Haurseah, RT 02 RW 10, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, gara-gara tidak bisa melunasi hutang sebesar 1,3 juta rupiah hingga hutang itu membengkak menjadi 15 juta rupiah dikarenakan istri Pak Undang tidak bisa membayarkan bunganya sebesar 350.000 tiap bulannya. Tanpa sepengetahuan Pak Undang, sebagai pemilik rumah, ternyata rumah Pak Undang sudah dijual kepada Ibu Ai Mulyani. Beredarnya pemberitaan ibu rumah tangga di Garut, Jawa Barat, dirobohkan rumahnya akibat tidak membayar hutang kepada rentenir. Kuasa hukum dari pihak Ibu Ai Mulyani angkat bicara. Saya akan berbincang-bincang dengan kuasa hukum Ibu Ai Mulyani yang santer diberitakan terkait dirobohkannya rumah Pak Undang di Kampung Haurseah, RT 02 RW 10, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di luar studio, saya sudah terhubung dengan kuasa hukum dari Ibu Ai Mulyani, yaitu Bapak Firman Saipur Rahman. Pak Firman, beredarnya pemberitaan ibu rumah tangga di Garut dirobohkan rumahnya akibat tidak membayar hutang kepada rentenir sebesar 1,3 juta rupiah. Anda selaku kuasa hukum dari Ibu Ai Mulyani tentunya ada yang ingin Anda sampaikan selaku kuasa hukum terkait banyaknya pemberitaan klien Anda yang merobohkan rumah Pak Undang gara-gara tidak bisa membayarkan hutangnya. Silahkan ditanggapi Pak Firman. Ya, terima kasih Bung Denny atas kesempatannya. Saya perkenalkan Firman Saipur Rahman dan ini rekan saya Arif Akbar Yoga Suwarno. Saya adalah kuasa hukum dari Bu Ai Mulyani berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September tahun 2020. Ingin mengklarifikasi atau hak jawab mengenai beredarnya pemberitaan di media mengenai ibu rumah tangga di Garut dirobohkan rumahnya akibat tidak bayar hutang oleh rentenir gitu. Jadi berdasarkan pernyataan klien kami, Bu Ai, bahwa dia dasarnya karena ada hutang piutang, yang mana pada sekitar tahun 2020 Ibu Sutinah itu meminjam uang kepada klien kami sebesar yang pertama 300.000, yang kedua 1 juta gitu. Bahwa dengan pinjaman uang 1 juta tersebut, karena sebelumnya Bu Sutiah itu selalu menunggak, selalu adanya keterlambatan untuk membayar hutang. Dan Ibu Sutiah itu datang lagi meminjam uang 1 juta. Dengan kesepakatan, Ibu Sutiah itu sanggup untuk membayar 350.000 per bulan setiap keterlambatan gitu dari 1 juta itu. Jadi bukan 500.000 tapi 350.000 per bulan. Dari tahun 2020 itu sama sekali belum pernah ada pembayaran. Flashback lagi ke belakang. Sewaktu Ibu Sutinah itu meminjam uang, Ibu Sutinah itu menyerahkan jaminan secara sukarela kepada Ibu Ai Mulyani berupa sertifikat yang berada di Blok Haurseah, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi gitu. Sudah lama dengan berjalannya waktu sampai sekarang September 2022, Bu Sutinah itu gak ada di tempat kediamannya. Jadi klien kami mencari-cari keberadaannya untuk menagih hutang tersebut karena sesuai sudah ada kesepakatan. Tapi adalah muncul yang namanya Pak Entoh. Pak Entoh itu adalah kakaknya dari Pak Undang, suaminya Bu Sutinah gitu. Dia mengaku bahwa objek rumah tersebut adalah bundel waris. Bundel waris karena Pak Undang dengan Pak Entoh itu adalah adik kakak gitu.
menanyakan ke Bu Ai, menanyakan ada permasalahan apa ini. Sama klien kami dijelaskan bahwa ada hubungan hutang piutang. Sampai sekarang udah nunggak, gak ada pembayaran. Terus memperlihatkan bahwa dia ngasih jaminan berupa sertifikat. Di sana Pak Antoh bilang, ini tanah tersebut masih dalam bunda waris itu. Yang belum dibagikan itu adalah peninggalan dari orang tuanya gitu. Tapi loh, kenapa sertifikat bisa muncul atas nama Pak Undang, sedangkan tidak melibatkan persetujuan dari ahli waris yang lain gitu. Dari pernyataan klien Anda bahwa Anda tadi mengatakan rumah Pak Undang yang dirobohkan itu masih bundel waris, dan pernyataan itu muncul dari kakaknya Pak Undang, yaitu Bapak Entoh. Bahkan Pak Entoh telah menjual rumah Pak Undang kepada klien Anda. Bisa dijelaskan seperti apa kronologisnya hingga terjadi transaksi jual beli secara sepihak? Silahkan Pak Firman. Ya, kronologis transaksi jual belinya, Pak Entoh itu, kakaknya Pak Undang itu, atau kakak iparnya Bu Sutiah itu terus mendatangi Bu Ai. Dia bilang, Bu, saya ngejamin, ya udahlah beli aja sama ibu rumah tersebut beserta tanahnya, gitu. Saya ngejamin itu karena tanah bunda waris milik keluarga kami yang belum dibagikan. Ditransaksikanlah dan disepakati bahwa Bu Ai siap membeli tanah tersebut dengan memberikan uang 5.500.000, yang mana di kwitansi transaksi jual beli tersebut adalah sebesar 20.500.000. Ini diperlihatkan 20.500.000. Dan uangnya diterima langsung oleh Pak Entoh itu tanggal 7 September 2022. Karena Bu Ai merasa bahwa saya sudah ada transaksi jual beli, dia meminta kepastian. Terus tanah itu gimana? Karena masih pengen statusnya yang jelas gitu. Kata Pak Entoh, saya bertanggung jawab untuk mengosongkan rumah tersebut gitu. Gitu Pak Denny. Pak Firman, sertifikat rumah itu atas nama Pak Undang, bukan atas nama kakaknya yaitu Bapak Entoh. Artinya ada jual beli secara sepihak tanpa sepengetahuan Bapak Undang pemilik yang sah berdasarkan sertifikat. Pertanyaan saya, kenapa klien Anda melakukan transaksi jual beli sepihak tanpa sepengetahuan Pak Undang sebagai pemilik yang sah? Silakan. Karena masyarakat awam juga ya gitu. Karena melihatnya, dia meyakinkan bahwa Pak Entoh itu meyakinkan klien kami bahwa tanah tersebut adalah bunda waris gitu, dan dia akan bertanggung jawab apabila ada kejadian di kemudian hari gitu. Hutang istrinya Pak Undang kepada klien Anda sebesar 1,3 juta rupiah, dan sekarang Pak Undang dan keluarga tidak memiliki rumah karena menurut klien Anda sudah ada transaksi jual beli rumah dengan kakaknya yaitu Pak Entoh. Pak Firman, bisa dijelaskan hitung-hitungan hutangnya seperti apa? Silahkan, ini pertanyaan terakhir Pak Firman. Karena itu adalah hasil berdasarkan kesepakatan, Pak Denny. Kesepakatan bahwa setiap bulannya itu akan memberikan keuntungan Rp350.000, yang mana dari tahun 2020 itu belum pernah ada pembayaran. Kumulasi penghitungannya disitulah muncul nominal 15 juta ditambah karena disepakati harga tersebut adalah 20.500.000, dia memberikan uang cash 5.500.000 kepada Pak Entoh itu.